Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemasaran dalam e-commerce part 2-nya, yaitu untuk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Nah, untuk part 2-nya ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah peran dan hambatan e-commerce, dan yang kedua strategi pemasaran dan mekanisme transaksi dalam e-commerce. Mari kita simak bersama-sama. Ya, e-commerce sebagai salah satu cara perdagangan yang digunakan dalam kegiatan bisnis memang memberikan banyak keuntungan, di mana saat ini sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan elektronik. Apa saja sih peranan di e-commerce ini? Iya, peranan e-commerce. Dengan adanya e-commerce, semua pelaku bisnis, baik kecil maupun besar, dapat melakukan kegiatan bisnis ke seluruh dunia dengan jaringan internet yang ada. Dengan demikian, setiap orang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya di negara berkembang. Sementara untuk hambatannya sendiri dalam menjalankan kegiatan perdagangan elektronik ini tidak sepenuhnya berhasil tanpa adanya hambatan, di mana secara umum hambatan yang ada perdagangan elektronik seperti e-commerce ini adalah adanya ancaman, di mana akan membahayakan aset-aset milik perusahaan. Berikut beberapa ancaman yang mungkin terjadi dalam menggunakan e-commerce-nya. Tapi sebelum ke hambatan, kita akan masuk ke peranan dahulu, yaitu peranan e-commerce dalam membangun entrepreneurship di negara berkembang. Yaitu yang pertama ada e-commerce memfasilitasi akses UMKM. Yang kedua, memfasilitasi dalam kegiatan promosi dan mengembangkan dalam skala global. Ya, dalam e-commerce ini kita ada promosi untuk mengembangkan sektor bagi negara berkembang ya, untuk masuk ke dalam skala global atau pasar global. Yang ketiga, memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global. Produk-produk pertanian yang ada di daerah-daerah desa bisa kita promosikan, fasilitasi untuk ke pasar global juga. Dan yang keempat, yaitu menyediakan jalan bagi perusahaan-perusahaan di negara berkembang ke dalam supply business to business dan business to government. Artinya, perusahaan-perusahaan yang di negara yang miskin atau berkembang itu kan sulit sekali untuk masuk ke dalam pasar global atau pasar pemerintahan. Maka dengan adanya e-commerce ini menjadi jalan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kelima, membantu pelayanan bagi perusahaan di negara berkembang agar dapat beroperasi lebih efisien dengan layanan khusus, dengan langsung memberikan layanan khusus untuk pelanggan internasional. Itu adalah peranan e-commerce dalam membangun entrepreneurship. Kita masuk ke hambatan dari e-commerce. Yang pertama ada sistem penetrasi. Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, authorization violation, itu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang secara legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Nah, artinya orang yang memiliki wewenang atau hak, dia bisa saja menyalahgunakan haknya itu untuk melakukan tindak kejahatan pada sistem yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, planting, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Maksudnya adalah ketika ada seseorang ingin membuat sistem yang baru, namun sistem ini belum tentu dilegalkan oleh perusahaan di masa kedepannya. Yang keempat itu communication monitoring. Artinya seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Kelima, communication tampering, yaitu segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti contohnya mengubah informasi transaksi
atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang. Dan berikutnya adalah denial of service. Maksudnya adalah menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber informasi, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada repudiation. Maksudnya penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita masuk ke strategi masalah e-commerce. Ya, e-commerce ini tidak asing lagi pada saat ini karena dengan kemajuan sistem teknologi dan informasi menyebabkan setiap orang mengeksplor dunia dengan mudah dan cepat dengan bantuan internet. Dalam menjalankan bisnis, meskipun melalui e-commerce, tetap dibutuhkan sebuah strategi dalam pemasarannya agar terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang maksimal. Ya, dalam strategi pemasaran tentunya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi strategi dari pemasaran. Ya, ini berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pemasaran dan e-commerce. Yang pertama, teor hidup produk. Itu strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap teor hidup, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar yang memanfaatkan e-commerce. Maksudnya strategi pemasaran ini harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan usaha. Apakah ia ingin menjadi pemimpin dalam pasar atau penantang dalam pasar, atau mungkin mengikuti pasar yang sudah dikuasai oleh produk lain. Yang ketiga, situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonominya dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. Dan yang keempat, ada penggunaan media online. Di dalam pemasaran pasti kita menggunakan media online ya. Dalam e-commerce juga perlu mempertimbangkan keandalan berbagai media online dengan cakupan area yang perlu dipertimbangkan demi meningkatkan daya saing dalam berbagai media yang memanfaatkan jejaring online atau jejaring sosial. Nah, untuk strategi pemasaran ini ada dibagi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan media. Untuk berdasarkan kebutuhan, yaitu mendorong kebutuhan primer dengan menambahkan jumlah pemakai. Yang kedua, mendorong kebutuhan primer dengan membesar tingkat pembelian. Yang keempat, mendorong kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir, mendorong kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Sedangkan dalam strategi pemasaran berdasarkan media, itu ada yang namanya search engine. Search engine ini adalah langkah optimalisasi untuk mencapai target. Maka diperlukan mesin pencari ini. Nah, dalam mesin pencari ini kita menggunakan kata kunci website untuk dapat diposisikan pada urutan pertama pada mesin pencari. Yang kedua, optimalisasi Google Maps. Ya, manfaat dari Google Maps ini adalah dapat memperoleh secara gratis, dan hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hanya perlu mengisi informasi yang diperlukan saja melalui proses verifikasi alamat, dan bisnis akan masuk ke dalam peta Google dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 hari. Yang ketiga adalah kampanye pay per click (PPC). Di dalam search engine pasti merupakan salah satu cara terbaik dalam menjalankan strategi pemasaran e-commerce untuk mendapatkan peringkat teratas ya, dan tampil langsung dalam mesin pencari atau search engine dengan kata kunci tertentu. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan iklan yang dapat digunakan adalah dengan pay per click, di mana perusahaan membayar iklan berdasarkan jumlah klik per hari yang diinginkan, sehingga dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah membayar untuk mendapatkan peringkat teratas dalam hasil pencari.
dalam hasil mesin pencari atau search engines. Yang keempat ada promosi di media sosial. Pastinya ini tidak asing lagi di mata kita semua ya, karena ribuan, jutaan atau miliaran bahkan di seluruh dunia mungkin telah menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain. Ya, sebagian orang juga tetap terhubung dengan internet melalui website sosial. Nah, hal ini pada gilirannya dapat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan media sosial tersebut. Berikutnya dengan menggunakan blog. Ya, menulis dengan blogging dengan kekhususan informasi adalah salah satu strategi pemasaran e-commerce yang paling efektif yang akan menghasilkan banyak lalu lintas yang ditargetkan dan prospek yang berkualitas. Ya, menulis di blog secara teratur dan menyediakan konten yang unik dan berguna untuk membaca ya dapat mampu membangun mailing list setia untuk promosikan dan menjual produk yang ada serta menawarkan produk baru. Yang F ada penggunaan video marketing. Ya, penampilan gambar dapat berbicara 1000 kata dan penayangan video juga bisa lebih dari itu. Gambar gerak menarik perhatian orang dengan cara yang jauh lebih baik. Ya, mengarahkan iklan dengan cara ini dapat dapat menimbulkan sifat keingintahuan manusia. Dengan demikian dalam waktu singkat perusahaan akan melihat aliran yang ditargetkan untuk minat klien. Dan yang terakhir dengan menggunakan surat kabar digital. Ya, dengan mengirim surat kabar ini untuk pelanggan dan link yang telah kita sediakan ke situs perusahaan dapat menjadi dorongan si calon pelanggan atau pembeli untuk mendaftar ke perusahaan yang menyediakan produk-produk yang telah disediakan di link yang dibuat oleh perusahaan. Nah, berikutnya kita masuk ke mekanisme transaksi dalam e-commerce. Bisa kita lihat gambarnya di mana seorang pembeli mencari sebuah produk di e-commerce, lalu dia order ke toko yang ada di e-commerce tersebut, kemudian membayar seharga yang telah ditentukan oleh toko tersebut dan melalui bank. Dan setelah pembayaran dilakukan, maka ia mendapatkan order form. Nah, order form ini bisa berupa email yang telah kita daftarkan. Nanti kita akan mendapat balasan email dari toko atau platform e-commerce tersebut. Kemudian toko tersebut mengirimkan invoice ke gudang warehouse ataupun toko asalnya. Kemudian toko pertama atau gudang menyiapkan packingnya, kemudian dikirim ke si pelanggan atau customer. Nah, adapun prinsip-prinsip dan transaksi e-commerce ini yaitu ada security. Ya, dalam prinsip ini pastinya data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam kartu kredit atau paspor tidak boleh sampai dicuri oleh orang yang tidak berhak menggunakannya karena dapat disalahgunakan di kemudian hari. Kedua, ada confidentiality. Di sini perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dari pembayaran lain, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahui. Yang ketiga ada integrity. Ya, sistem yang ada di e-commerce harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Kemudian yang keempat ada authentication. Ini adalah proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak, yaitu pembeli dan penjual.
Yang kelima, authorization, yaitu mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan orang atau konsumen untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir ada assurance pastinya, atau bisa kita sebut dengan asuransi. Ya, prinsip ini menggambarkan kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet, ya, tidak melanggar hukum pastinya, dan memiliki sistem yang aman dan sebagainya. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga dalam video ini bermanfaat, terutama untuk siswa-siswi kelas 12 bisnis dan pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.